Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi fataha li awliyaihi baba mahabbatihi wa hikmatihi wa waffaqahum li ta'atihi wa hikmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul khairu khalqi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Pakan wasong kurban shooting. Yang saya hormati Kurambe Pura, para pejabat, mantan pejabat, para habaib, para alim ulama, para guru, kutande ku pakambasok, mami kanara pakaoge, tutuan ada, tutuan ngata, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pendidik, tokoh perempuan, sampai kepada teman-teman saya, kakak atau adik, tokoh pemuda yang sangat saya cintai. Tentunya pertama, yang paling indah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rapa kasih patari karota jadikan nyanyian lisan kita membesarkan Allah, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mengasihi kita, yang sangat mencintai kita. Walaupun terkadang kita mencintai Allah, kadang-kadang Allah bertepuk sebelah tangan, cinta betul Allah sama kita. Tapi kadang ada makhluk lersinge namanya yang tidak mencintai sepenuhnya Allah. Makanya benar dikatakan oleh Ustadz Aswin tadi luar biasa, nakanan toto, kenapa orang takut mati? Jawabannya karena cintanya masih terbagi-bagi, tidak penuh cintanya kepada Allah, padahal Allah sangat mengasihi kita. Selawat dan salam semoga tercurah senantiasa kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat itu pula menjadi magnet dalam hati kita yang akan mengundang nur Muhammad ke dalam diri kita, sehingga Muhammad mewujud dalam diri kita ini yang hakiki, yang itu menjadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Hanya satu jaminanku, ini Allah katakan di hadapan depan Rasulullah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan Allah berkata, ya Muhammad, Muhammad, tak usah sedih, tak usah engkau sedih memikirkan umat yang sangat engkau kasihi, yang sangat engkau cintai, yang semuanya kau korbankan untuk umatmu, sampai engkau dipanggil Allah kekasihmu, yang tersisa di lidahmu, yang engkau ucapkan bukan anakmu, bukan istrimu, bukan apa-apamu, tapi ummati, ummati, ummati. Kekhawatiran getiran hati sang baginda diabadikan Allah dalam Al-Quran Karim. Apa kata Allah? Allah berfirman, wa ma kunna nu'adzibuhum wa anta fihim. Muhammad, seakan Allah bercerita panjang, tak usah engkau sedih, dong ma'asiraramu, dong maika, kami Allah tidak akan mungkin menyiksa umatmu apabila engkau ada dalam diri mereka. Apabila Muhammad ada dalam diri kita, maka Allah berjanji tidak akan mungkin saya siksa. Wa ma kunna nu'adzibuhum wa anta fihim. Yang menjadi soal buat kita, buat saya, yaitu bagaimana mengundang, menghadirkan Muhammad, nur Muhammad dalam diri kita. Karena kasih sayang Rasulullah, karena kasih sayang Allah, Allah abadikan juga dalam Al-Quran, bahkan menjadi syariat perintah yang wajib. Hampir setiap Jumat kita diperintahkan, dibacakan oleh khatib, innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Suatu perintah yang sangat luar biasa, suatu perintah yang diawali dulu Allah berselawat, baru diperintahkan kepada kita. Kalau perintah sembahyang, Allah tidak sembahyang. Perintah puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika perintah salawat kepada Muhammad, kekasih Allah, pancaran nur pertama, limpahan nur pertama untuk mentauhidkan Allah supaya tidak rusak tauhid. Pancaran nur Allah itu lewat Muhammad. Maka pada malam hari ini saya mengajak diri saya, semoga kita hadir ini. Tadi kita sudah berzikir, baca salawat, insyaallah kita masuk dalam ruang bingkai nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga asik dengan ceramah tadi. Almarhum ini orang dekat dengan Allah. Kenapa saya katakan dekat? Karena almarhum setiap hari, setiap saat selalu mendengungkan, melakukan, melantunkan, menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah ini menjadi bukti yang kuat beliau orang dekat dengan Allah, yang juga menjadi kunci nanti ketika kita meninggal dunia. Allah katakan, fa amma in kana minal muqarrabun farauhu wa raihan wa jannatun naim. Hanya orang-orang yang dekat takarrub kepada Allah ketika nanti meninggal dunia, dia dipandang Allah dengan kasih sayang, dirahmati Allah, disambut Allah dengan gembira, dan akan dipersiapkan jannatun naim kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini juga yang menjadi topik singkat ceramah saya. Kita perlu kembali umumnya. Tapi nampi tajapur apa ngane. Pokoknya malimu gente-gente pikir. Hadirin yang terhormat, kedekatan ini yang menjadi jaminan. Makanya, tapi kalau berbicara masalah takarrub ila Allah, ana haira bahat minta talib mau. Karena itu penghujung daripada amal. Karena orang bilang, para ulama katakan amal itu ada 3. Ada amal syariat, ada amal tarikat, ada amal hakikat. Sementara dekat dengan Allah itu pada penghantarannya diantar oleh syariat, dan penghujungnya pada amal hakikat. Tapi ledo herati sata dekat dengan Allah. Hadirin wal hadas kalian yang sama dirahmati Allah. Satu ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam bukunya, innama hajabal haqqa anta li syiddati qurbihi minka. Bermula engkau tidak bisa mengingat Allah. Yang menghijab kita dengan Allah, innama hajabal haqqa, Allah terhijab sehingga susah kita ingat, susah kita kenal arafa ma'arifah, susah kita merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Karena lisyiddati qurbihi minka, karena Allah terlalu dekat dengan kita. Ini jalan-jalan kita, bagaimana kita nanti menjadi orang yang takarrub kepada Allah. Diawali dengan ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Dikatakan, sesungguhnya kita terhijab. Kenapa manusia banyak lalai, nalinga, padahal ramasigi celengekin pangobana, padahal lepo tudana, lo kapagatan di coklat kami tobona. Rumah tuh pada saat itu terhijab kan, lalai dia, tidak ada Tuhan. Kenapa terhijab? Sehingga ada manusia-manusia yang tidak sadar, dia nafikan kalimat yang dia baca, la ilaha illallah. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berbuat, tidak ada yang belajar, tidak ada yang pintar kecuali hanya Allah.
Dan memang kita yang tidak ada kita sebenarnya ini. Betul dikatakan tadi Pak Aslin, Ustadz Aslin tadi, hidup ini kan hanya bayang-bayang saja. Tajalli minat tajalliyatil haqiqah. Kehidupan ini adalah bayang-bayang. Anak tentara Imam Al-Ghazali katakan, kita di dunia hi evano pempe bayo. Anu di pempe bayo hai emo beriko, anu beri pempe bayo ledo aslina hai. Itu hanya perwujudan dari gerakan yang hakiki. Jadi kehidupan itu laksana kehidupan di dalam cermin. Dunia ini seperti dalam cermin saja kita ini. Karena terlalu dekat Allah dengan kita, sehingga terkadang kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita pahami, dekat apa? Al-qurbu bainal abdi wa rabbi laisa bil musafaha. Dekatnya Allah dengan diri kita hamba ini bukan dekat jarak. Nemor dekat jaraknya siaku situ pun senjori. Maaf manggemu tuh. Bukan dekat jarak. Laisa bil musafaha. Kenapa? Karena Allah itu wujud gidam. Telah ada dulu. Sebelum ada tempat, sebelum ada waktu, sebelum ada zaman, Allah sudah ada. Sementara kalau dekat semacam ini, itu butuh tempat. Berarti bukan dekat itu, tapi Allah katakan, wa nahnu akrabu ilai min hablil warid. Kami Allah sangat dekat dengan kalian hamba, lebih dekat dari urat leher. Coba kita bayang-bayangkan. Beri mah parna tuh kuy. Uvan tamboy, itu yak naboy yang kata uvan tamboy. Begitu dekat. Apa maksudnya dekat di situ? Ini yang mengantarkan kita nanti bisa kita takarrub pada Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami kedekatan Allah dengan diri kita. Yang dimaksud dekat itu bukan dekat jarak, bukan dekat tempat. Tapi innamal muradu al-qurbu bainal abdi wa rabbi annal abd mawjud billah au bi ilmillah au bi qudratillah au bi iradatillah au bi riayatillah. Yang dimaksud dekat Tuhan dengan kita, Allah dengan kita itu yaitu karena kita annal abdu, kita hamba ini, atau annal makhluk secara umum, maujud, kita ini ada. Nari aku nih, kita ini ada, eksis. Adanya kita billah dengan Allah, atau dengan ilmunya Allah, dengan kudratnya Allah, dengan iradatnya Allah, dengan pemeliharaan Allah, dengan pendengaran penglihatan Allah. Artinya kita tidak terlepas dari Allah. Allah tidak akan mungkin lepas dari kita. Kita tidak akan mungkin terlepas dari Allah. Kita senantiasa dalam ilmunya Allah, dalam pemantauan Allah, dalam penglihatan Allah, dalam pemeliharaan Allah setiap saat. Andaikan kita tidak dipelihara Allah sekarang, kita lastahala ila la syai, kita akan langsung hilang. Simsalabim, angkat tangan yang mau langsung hilang. Artinya Tuhan tidak mau lihat lagi dia, tidak mau pelihara. Makanya paling tidak bersyukur itu adalah ibadah yang sangat tinggi. Paling tidak kita wujud ini saja karena kita dalam perlindungan Allah. Nafas kita, oksigen kita, semua yang kita miliki, semua dalam pemeliharaan Allah. Makanya baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang maha hidup dan maha sibuk. Sibuk apa? Sibuk memelihara, menghidupi semua makhluknya, termasuk corona. Ini termasuk corona. Makanya saya biasa sampaikan, biasa ada slogan-slogan, mari kita lawan corona, mari kita hantam corona. Ya kebalen serekek. Mesti baga buana kita, amleni kita. Kan kita lawan kan harus sparring kan, spy si corona. Saya lebih sependapat, lebih mirip, saya berpendapat mari kita pahami apa pesan-pesan corona. Karena corona adalah risalah, utusan Tuhan yang diutus kepada kita manusia, membawa pesan. Baktana iya, dengan apa lagi iya? Maria nulia, si karamurun, baktan, saya karam nakal. Nah demo, ne paruru karomu ini tudun tubuh kan? Iya. Apa pesan Allah? Setelah dia sampaikan ini pesan Allah,
Dan pesan Allah sudah tergambar juga dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas yuzikahum la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, nadea geru, nadea dua terjadi di darat, di laut. Itu karena ulah tangan manusia. Kita muni hai. Banjir nakuya kita, bulu nepogu. Kalau diteliti kita. Makanya ada istilah itu penting sekali kita ini. Kita ini mikrokosmos, alam semesta ini makrokosmos. Satu kehidupan alam besar dan alam kecil yang tidak bisa dipisahkan. Makrokosmos itu nyawanya ketika kita bertanya, mbak nyawan dunia. Nyawan dunia, kita manusia inilah nyawanya dunia, mikrokosmos. Makanya akhir zaman nanti Nabi katakan ketika kiamat, sebejat-bejat umat. Hari kiamat itu terjadi, sebejat-bejat umat dor tenang dituku. Kenapa? Karena no punya dunia. Nah kiamat kan. Tapi ada Maria mengaji, dan Maria mau sambayar masih mau puasa, insya Allah belum kiamat. Kenapa? Masih ada rohnya dunia. Kedudukan kita di makrokosmos, laksana roh kita dalam diri kita. Kita ini tidak ada artinya. Luna maya mau magaya iya. Mbak kau adosa tang berendo komi mbak sini sehari ini komi mbak sehari ini si sehari ini nak kawin sehari ini dor yang nyawan kita berarti cantik tidak sehari ini ya tidak cantik, yang cantik aslinya sudah pergi roh semacam itu juga dunia ini. Ketika kita tidak cantik kiamat dunia. Makanya dalam istilahnya itu insan kamil itu juga menjadi kunci kita ketika selamat nanti meninggal dunia, kembali kepada manusia sejati. Insya Allah kita manusia sejati puramu, orang imitasi. Insan kamil itu manusia sejati. Ini kalau dikaji dipelajari, Allahu Akbar. Simbolnya insan sejati, insan kamil itu Adam alaihi salam. Makanya malaikat jin sujud sama Adam. Kenapa suruh sujud? Karena luar biasa. Makhluk yang paling luar biasa produksi Tuhan adalah kita manusia ini. Dan satu-satunya yang makhluk yang punya sir hanya kita manusia. Makanya seluruh malaikat sujud sama Adam. Dipertanyakan kenapa Adam insan kamil, simbol insan kamil. Karena penciptaan Adam diringkas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya diringkas? Penciptaan yang sangat luar biasa, spektakuler. Nah bilang spektakuler tulenya lipan. Luar biasa kita manusia ini, dan kita ini cucu Adam. Diringkas oleh Allah, artinya Adam ini mampu rauli. Artinya jasmaninya Adam itu dari fitrah alam semesta. Jasmaninya Adam dari fitrah alam semesta. Artinya seluruh alam semesta itu ada dalam diri Adam. Itu kita sentuh tua 4 anasir hai. Do pernah gana. Dia 4 anasir, nah dia anasirna. Kan? UV, apu, tanah. Apa sanggup? Poire. 4 anasir. Berarti alam semesta itu. Dalam diri Adam, penciptaan jasadnya itu luar biasa. Seluruh fitrah alam semesta itu lemah heran ada manusia eva kapuna, lemah heran kita. Naria eva tawebe, naria maleka, naria seta, naria kontilana. Lemah heran. Karena kita manusia ini dari unsur alam semesta. Naria eva batu, ni timbe-timbe, nau putang, nau kotu protong, ni timbe jalan-jalan pakai. Lemah heran. Ni timbe lau, nalos tau. Eva nalos. Tapi dia pada berapa nih? Ayo kabar uve. Nara doang teak. Nari ambu, pangipika aku. Tapi aku deke muni, apa itu pangipi anuku itu. Pangipi anu miu. Ya. Mau aku deke lema paling tok miu. Simbante sandokoto. Ya aku nagahan deke kasih almarhum. Ane langgai makapang koto hintani ruru. Ane ngombine hiraan ruru. Kami sehai. Lah kawe tolong koto pie nak belo-belo. Terpaksa bel guru ke kabar. Berimba. Karena ledo anuna. Padahal gani kan. Kan diomnya bro kan. Langgai pakalo garu. Ngombine isina. Mumpung isina ruru dia langsung ngonju. Ada carana. Hadirin, itu insan kamil kita manusia ini, manusia sejati luar biasa sebenarnya. Makanya sebenarnya kita ini kemanapun tahu takut.
Hari jambatan 2 mereka puna banoi. Panau aku ya, gogong lamari kan kentenan. Ai yakin. Alema yakin berarti apa insan sejati. Tapi aku botol benar dia. Tapi semacam itu. Kenapa? Karena mereka harus tunduk sama kita ketika kita menjadi manusia yang hakiki. Insan sejati tadi itu. Dan Adam rohaninya dari fitrah Allah. Wa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika sempurna penciptaan jasad Adam, maka saya wujudkan bahagian dari rohku, kata Allah. Agama kasar mau nguli. Kan itu foto, napara tuh perikara kan? Tapi masalah pahanya maka murah kamu itu, kamera kamu ini. Tapi Obama memang tuh, iya. Karena Allah maha besar, melingkupi seluruh alam semesta. Di mana-mana fa'aina matwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Allah maha besar. Kira-kira yang maha besar bisakah bertempat? Ketika masih bertempat itu belum besar. Makanya Allah tidak butuh tempat. Karena tempat adalah ciptaan Allah. Nah, singkat saja artinya jaminan. Baik mana? Karena yang Pak Ustadz Aswin tadi, apa pakai mate? Yang penting jadikan, kembalikan diri kita kepada manusia sejati. Mana manusia sejati itu? Singkatnya tahalluk bi akhlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kenapa? Makanya dalam Al-Quran biasa manusia jarang kaji. Padahal penting karena ketika Allah berfirman, wa khalaqa adama ala suratihi, saya ciptakan Adam sesuai gambarku. Itu masalah paham, masalah baik. Saya ciptakan Adam sebagaimana gambarku, kata Allah. Wa khalaqa adama ala suratihi, saya ciptakan Adam sesuai gambarku, kata Allah. Gambar apa? Tentu bukan fisik, karena laisa kamitslihi syai'un. Lera simbayuna emang hayang-hayang mongelo tu hoe bu sopi. Oh, kenten bulu hamai. Mulu rumah tupu. Banyak orang tak salah kaprah mencari-cari Tuhan. Pombah mau vei. Kajapan Nabi Musa ikarausi na pingsan. Karena Nabi Musa kan pernah. Rabbi arini an anzur ilaika. Kamu itu buleru rama mamu kita ya. Rabbi arini an anzur ilaik. Tupu pombah vei sepaku kita komi. Nah, biar Nabi Musa ngena. Satu-satunya Nabi yang paling berani itu Nabi Musa. Sering dia debat dialog dengan Tuhan. Kalau lantarani Musa lemu kita ya tak nengoyok pak kita begitu. Bayaku yang mana diam de kemiu. Ni kaku pale kuri keke disubrakan avaya. Lambat HPI Nabi Musa agak pale nyok keke. Ya menjadi disubrak mana vayamu. Kira-kira mereka profesi ai mau ngobok kemilen. Bilang usah basuh tiba-tiba mereka tua lagi penepa apa ya. Pasti oh pak, kayak memang ngobrol mati. Nabi Musa penasaran, sudah banyak kelebihan. Tongkat yang saya buang jadi ular, saya belah laut terbelah jadi jalan tol. Tapi saya belum kenal mbakomibe, pembabe. Rabbi arini an anzur ilaik. Qalat lantarani. Lemu kita yang kurang. Karena dia meminta, lihat Tuhan itu luar biasa Allah. Tetap nyepina hambana. Karena nengoi ini pakasa. Ayo, kupak kita kau. Tapi sebelum itu, kita tani bulu hamaingina. Ane bulu haingi lema kuya tetapi belanangina. Mungkin kita yak. Falamma tajalla rabbi lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa. Ketika Allah bertajali saja. Bertajali, susah dimaknai apa maknanya tajali. Bertajali Allah pada bukit, bukit hancur lebur, jadi sopu. Musa pun pingsan dia. Ketika sadar dia bertobat kepada Allah. Oh mau tukurom ya, saya pahakum. Oh untuk pahakum, untuk pembiaran. Sesungguhnya saya orang yang berserah diri, Bang Musa. Wa ana minal muslimin. Tapi dekat itu, ini dasarnya wahalaka adama ala suratihi. Penciptaan Adam sesuai gambaran Tuhan. Artinya gambaran batin. Mana disesuaikan? Wa allama Adam al asma'a kullaha. Allah mengajar Adam. Jadi ketika ini lari ke masih umpamanya mendiskusikan ayat ini biasa salah juga. Wa allama Adam al asma, Tuhan mengajar Adam. Berarti Tuhan berdiri papan tulis Adam nih.
Semacam itu kah? Tentu tidak semacam itu. Tapi apa? Allah memasukkan dalam diri Adam apa? Nama-nama Tuhan, Asmaul Husna yang paling standar. Jadi ketika roh ditiupkan, 99 standar namanya Allah ada dalam diri kita. Makanya ay madotat mevoro pevoromo naria pura hamai sibu botomo. Madota mengobat bafuntasi poviamo elo mai sibu taya ya hamai. Ada di kedalaman diri kita 99. Ada orang pintar, Tio Seheran, Habibi pintar, Imam Syafi'i pintar. Jangan heran kenapa? Semua ada dalam diri kita manusia. Dan mau kita agak madota le dong kaena. Karena itu memang pemberian sebagai makhluk yang disayangi, yang dimuliakan Allah. Artinya manusia sejati itu manusia yang berakhlak dengan Asmaul Husnanya Allah. Allah Maha Pengampun, suka mengampuni, maafkan. Hari ini kita ampuni, andaikan Ustadz ada salah, kita ampun, lepas saya salah. Wah, ya papu tiga kali koa. Tiga kali koa. Talung gali lebaran, langsung gabang-gabang. Nah tua hari ia dah mau tuai. Mau tua kak, nah tahan jeruk gagak. Hati-hati, anebesia bahaya, bahaya. Tidak jadi manusia imitasi. Karena manusia sejati itu manusia yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allah suka memberi, jadilah. Makanya kata Nabi khairun nas yang fa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah peduli sosial. Makanya hadis naik banyak itu. Dari atau suruga karena nualia kapaku ridala. Tentu makatamu sampai kata bahai. Nah juk masigi harga ada kita hidangi pura paku. Ledo itu batuana. Artinya kepedulian tidak ikhlas dia seakan-akan kakinya no jeje paku hai sehingga nyalakan paku ini sampai jeje mana rang. Peduli sosial, sayangi saudara, tidak ingin orang luka. Artinya peduli sosial. Orang masuk surga kasih minum anjing. Itu banyak hadis. Kenapa? Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang banyak manfaatnya, yang digembleng dengan syariat Allah. Sambaya, pahami sembahyang, pahami puasa. Bagaimana sembahyang itu? Jadi hadirin wal hadas kalian yang sama dirahmati Allah. Artinya kunci kalenamo anak kita masalah orang tanina menjadi manusia sejati, insan kamil. Hadirkan Asmaul Husna, sifat-sifat Allah dalam perilaku kita. Insya Allah kita akan masuk di ruangan Nur Muhammad yang dijamin Allah tidak akan pernah diseksa. Demikian, lebih kurang mohon maaf bila piampi aku. Bisyang bara. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngalingan behi manusia sejati ngaling teman-temanku sampai sebuku sarak pura-pura. Minta maaf saya lupa amanat keluarga saya sekaligus atas nama keluarga besar Bapak Heri Rahman bin Muhammad dan seluruh keluarga, istri dan anak, paman, tetangga menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kami yang sangat dalam pada bapak-bapak hadirin wal hadas sekalian yang telah sudi kiranya hadir mendoakan dan menghibur kami keluarga. Sekaligus atas nama keluarga merapi ampu kami rangga. Karena Maria Makura, Maria Melabi Gaga mulai tempat ini atas nama keluarga, mohon kami maafkan. Kami hanya mampu, semoga kita sekembali dari sini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.